Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas materi tentang hak atas tanah sebelum berlakunya UPA dan setelah berlakunya UPA serta konversi dan pendaftaran hak atas tanahnya. Jenis hak atas tanah yang kita kenal sebelum UPA adalah hak atas tanah yang diberi nama dengan eigendom, kemudian erpach, kemudian opstal, gebruik, dan juga jenis-jenis hak atas tanah yang dibentuk atau diciptakan oleh pemerintah Hindia Belanda, dan juga situasi yang terjadi pada saat itu sesuai dengan pemerintahan daerah dan juga kesultanan yang ada. Di antaranya adalah Yasan, Pasini, Gogolan, Andarbeni, Grand Sultan, kemudian Suapraja, dan banyak lagi jenis-jenis hak atas tanah lainnya yang dikenal pada saat itu. Untuk jenis hak atas tanah setelah berlakunya UPA, yaitu Hukum Agraria Nasional, kita mengenal hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, kemudian hak pakai, hak pengelolaan, kemudian hak milik satuan rumah susun, kemudian juga kita mengenal adanya wakaf, kemudian juga ada hak tanggungan. Pada materi berikutnya kita akan bahas mengenai beberapa jenis hak atas tanah tersebut. Kita akan mencoba membahas dan mempelajari, mengetahui beberapa jenis hak atas tanah sebelum berlakunya UPA. Yang pertama adalah eigendom. Apa yang dimaksud dengan eigendom? Eigendom adalah hak untuk dengan bebas mempergunakan suatu benda sepenuh-penuhnya dan untuk menguasai seluas-luasnya, asal saja tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum, tidak mengganggu hak-hak orang lain. Pencabutan eigendom untuk kepentingan umum dengan pembayaran yang layak. Tanah partikulir ialah tanah eigendom di atas mana pemiliknya sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958 mempunyai hak-hak pertuanan. Eigendom partikulir adalah tanah eigendom yang luasnya lebih dari 10 baut yang menjadi milik seseorang atau suatu badan hukum atau milik bersama dari beberapa orang atau beberapa badan hukum dan diperlakukan sebagai tanah partikulir. Kemudian hak erpach. Apa yang maksud dengan hak erpach? Hak erpach adalah hak untuk perkebunan dan pertanian besar dengan harga sewa atau jangka waktu tertentu atas tanah milik negara yang pada saat itu adalah Hindia Belanda. Jenis-jenis hak erpach yaitu hak untuk perkebunan dan pertanian besar maksimum 500 bahu dengan harga sewa maksimum 5 klorin per bahu. Hak untuk perkebunan dan pertanian kecil bagi orang Eropa. Di sini yang dimaksud adalah Eropa miskin. Pada saat itu ada beberapa klasifikasi untuk orang Eropa di Indonesia. Hak untuk perkebunan dan pertanian kecil bagi orang Eropa atau perkumpulan sosial di Hindia Belanda maksimum 25 bahu dengan harga sewa 1 klorin per bahu. Kemudian hak untuk rumah tetirah dan pekarangannya seluas maksimum 50 bahu. Berikutnya adalah hak opstal. Hak opstal adalah hak untuk mempunyai rumah, bangunan, atau tanam-tanaman di atas tanah orang lain. Hak kebendaan untuk mempunyai gedung-gedung, bangunan-bangunan, dan penanaman di atas pekarangan orang lain. Berikutnya adalah gebruik.
recht van gebruik, yaitu adalah hak kebendaan atas benda orang lain bagi seseorang tertentu untuk mengambil benda sendiri dan memakai apabila ada hasilnya, sekedar buat keperluannya sendiri beserta keluarganya. Bruikleen, yaitu suatu perjanjian di mana pihak yang satu menyerahkan dengan cuma-cuma kepada pihak lain untuk dipakainya dengan disertai kewajiban untuk mengembalikan benda tersebut pada waktu yang ditentukan. Grand Controller, yaitu hak yang diberikan kepada para bukan kaula swapraja. Hak ini banyak diubah menjadi hak opstal atau hak erpa. Grand Deli Mazhabi adalah hak yang diberikan oleh Sultan kepada Deli Mazhabi. Lalu Deli Mazhabi diberikan wewenang untuk memberikan bagian-bagian tanah Grand kepada pihak ketiga atau pihak lainnya. Selanjutnya adalah hak atas tanah menurut hukum adat, merupakan hak atas tanah berdasarkan hukum adat ciptaan pemerintah Hindia Belanda. Cornelis van Vollenhoven membagi hukum adat ke dalam beberapa wilayah. Di slide ini ditampilkan beberapa wilayah yang menjadi wilayah-wilayah hukum adat yang diciptakan atau ciptaan Belanda. Ciri-ciri hukum adat. Ciri-ciri hukum adat yang pertama adalah tidak tertulis. Jadi tidak ada aturannya secara tertulis, baik di dalam undang-undang atau peraturan. Kemudian tidak sistematis, tidak teratur, tidak memakai konsideran atau pertimbangan. Ini beberapa ciri-cirinya. Swapraja adalah suatu hak atau suatu kewenangan yang diberikan kepada perdana pada saat itu, atau kepada tuan tanah, atau kepada orang yang diberikan kewenangan oleh Belanda terhadap suatu wilayah. Yang pertama adalah tanah yasan, milik atau yasan. Kemudian selain tanah yasan ada Grand Sultan, ada Andar Beni, kemudian ada Peksini, Ganggam, Anggadu, Bengkok, Lungguh, kemudian Gogol, Perdika, dan lain-lain sejenisnya yang diciptakan pada saat itu. Untuk mengenal jenis-jenis hak ini, kita akan sampaikan dalam slide-slide berikutnya. Tanah yasan. Apa yang dimaksud dengan tanah yasan? Tanah yasan yaitu tanah di mana hak seseorang atas tanah itu berasal dari kenyataan bahwa dia atau leluhurnya yang pertama-tama membuka atau mengerjakan tanah tersebut. Yang kedua, tanah hasil pembukaan hutan oleh nenek moyang atau oleh suatu komunitas dan keluarga. Kemudian tanah Norowito, Gogolan, Pekulen, Pelayangan, Kesikepan, tanah pertanian milik bersama yang daripadanya para warga desa dapat memperoleh bagian untuk digarap, baik secara bergilir maupun secara bertahap dengan syarat-syarat tertentu. Gogolan dibagi menjadi dua, yang sifatnya tetap dan tidak tetap. Untuk yang tetap, apabila para gogol tersebut terus-menerus mempunyai tanah gogolan yang sama, dan apabila si gogol meninggal dunia dapat diwariskan kepada ahli warisnya yang tertentu untuk melanjutkannya, seperti istri dan anak-anaknya. Yang tidak tetap, apabila para gogol tersebut tidak terus-menerus mempunyai tanah gogolan yang sama, atau apabila si gogol meninggal dunia, maka tanah gogolan tersebut kembali kepada desa. Selanjutnya, tanah titisoro, bondo desa, kas desa. Ini adalah tanah milik desa yang biasanya disewakan dengan cara dilelang kepada siapa yang mau menggarapnya. Kita juga mengenal sanggan, yaitu tanah pemberian raja atau pemerintah Hindia Belanda di Klaten. Kemudian gogolan,
tanah pemberian raja atau pemerintah Hindia Belanda di Jawa Timur. Kemudian tanah Norowito, yaitu tanah pemberian raja atau pemerintah Hindia Belanda di beberapa tempat di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tanah Cacah atau tanah Sikep, ini adalah tanah pemberian raja atau pemerintah Hindia Belanda. Tanah ini di Jawa Barat disebut dengan tanah Cacah atau tanah Sikep. Tanah Titisara atau Bondo Desa, yaitu tanah yang menjadi kekayaan atau kas desa yang biasanya digarapkan pada anggota warga masyarakat yang kurang mampu dan sebagian penghasilannya masuk sebagai kas desa. Pelaksanaannya akhir ini dengan cara dilelang. Siapa yang berani menyewa dengan harga tertinggi, merekalah yang berhak menggarap. Tanah bengkok. Tanah bengkok adalah tanah yang diperuntukkan bagi pejabat desa yang hasilnya dianggap suatu gaji atau sebagai gaji selama mereka menduduki jabatan itu. Tanah perdikan. Tanah perdikan yaitu tanah bebas pajak. Contohnya Desa Perdikan Banjarsari, Madiun, berasal dari Ganjar dan Sri, yaitu hadiah dari sang raja. Desa Perdikan Kadilangu di Demak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tanggal 4 September 1946 tentang penghapusan desa perdikan, maka desa-desa perdikan hapus dan beralih menjadi desa biasa. Hak anggadu adalah hak untuk memakai tanah kepunyaan raja. Hak anggadu terbagi menjadi dua, yaitu hak anggadu yang bersifat tetap dan hak anggadu yang bersifat tidak tetap. Sejak hari berlakunya peraturan ini, yaitu Perda DIY nomor 5 tahun 1954, hak memakai turun-temurun atas sebidang tanah dengan sendirinya dijadikan hak milik. Tanah Kasultanan atau Sultan Ground. Tanah Kasultanan merupakan tanah yang belum diberikan haknya kepada penduduk maupun pemerintah desa, sehingga dia masih merupakan milik keraton. Siapapun yang akan menggunakan harus meminta izin kepada pihak keraton. Sultan Ground itu terdiri menjadi dua, yaitu Crown Domain, yaitu tanah mahkota, dan Sultanan Ground, yaitu tanah milik Kasultanan. Tanah mahkota adalah tanah yang tidak bisa diwariskan, yang merupakan atribut pemerintahan Keraton Ngayogyakarta, seperti alun-alun, kepatihan, pesanggerahan Ambarukmo, hutan jati di Gunung Kidul, dan sebagainya. Kemudian tanah Sultanan, yaitu tanah milik Kasultanan, yaitu tanah-tanah yang bisa diberikan dan dibebani hak. Tanah tersebut merupakan wilayah kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat yang tanahnya bisa dikuasai oleh rakyat. Ganggang Bauntua diinterpretasikan sebagai pembagian dari harta pusaka. Akibat dari pembagian harta pusaka ini, sawah-sawah yang disebut sebagai harta komunal telah beralih menjadi milik individual pada tingkat keluarga inti. Kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu mengenal jenis-jenis hak atas tanah setelah berlakunya UU PA.
Pada slide berikut ini bisa dilihat mengenai jenis-jenis hak atas tanah, kemudian bisa dilihat juga subjek hukumnya, kemudian jangka waktunya, dan dasar hukumnya. Yang pertama adalah hak milik. Hak milik, subjek hukumnya adalah WNI, badan hukum yang ditunjuk pemerintah. Hak guna usaha, subjek haknya adalah WNI, kemudian badan hukum Indonesia. Untuk hak guna bangunan, subjek haknya adalah WNI dan badan hukum Indonesia. Kemudian untuk hak pakai, WNI, WNA yang berkedudukan di Indonesia, kemudian badan hukum Indonesia, badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia, instansi pemerintah dan Pemda, badan-badan keagamaan dan sosial, perwakilan negara asing dan perwakilan badan internasional. Hak pengelolaan, subjek haknya adalah instansi pemerintah atau daerah, BUMN atau BUMD, badan otorita, badan-badan hukum pemerintah yang ditunjuk oleh pemerintah. Mengenai jangka waktu berlakunya untuk hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, kemudian hak pakai, dan hak pengelolaan dapat dilihat pada slide berikut. Setelah mengenal jenis-jenis hak atas tanah sebelum berlakunya UPA dan jenis-jenis hak atas tanah setelah berlakunya UPA, maka kita perlu mempelajari tentang konversi. Yang pertama adalah konversi eigendom. Bagaimana konversinya dari eigendom kemudian ke jenis hak atas tanah yang sesuai dengan berlakunya UPA. Pada tabel ini bisa dilihat jenis hak atas tanah eigendom dikonversi menjadi hak milik, HGB atau hak pakai sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di sini yang jadi acuan adalah PMNA nomor 2 tahun 1960. Selanjutnya adalah konversi ERPA. Konversinya menjadi hak guna usaha. Selain jenis-jenis hak atas tanah yang dibuat oleh Belanda dan konversinya, kita perlu juga mempelajari atau mengetahui bagaimana konversi dari tanah milik adat. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agar channel ini semakin berkembang dan kemudian semakin banyak materi-materi yang bisa kita buat kontennya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Semangat pagi!